Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suparmin dari SMA Negeri 9 Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Kali ini saya akan berbagi praktik baik sebagai guru pamong dalam program PPG Prajabatan. Dan praktik baik ini saya beri judul kreativitas, kolaboratif, dan reflektif sebagai sebuah cara gimana menjadi guru pamong yang sukses. Baik, ternyata dalam pelaksanaan pendampingan sebagai guru pamong, ketika kami melaksanakan rapat evaluasi dengan LPTK Universitas Negeri Makassar, ada beberapa hal yang menjadi tantangan. Yang pertama adalah ternyata banyak mahasiswa yang tidak membaca panduan sebelum melaksanakan PPL. Dan bukan hanya dilakukan oleh mahasiswa. Ternyata guru pamong juga melaksanakan pendampingan sebagai guru pamong tidak mengikuti alur yang ada. Mereka terkadang langsung menyuruh mahasiswa masuk ke dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, dalam proses pendampingan sebagai guru pamong, ada 5 hal yang akan saya kisahkan sebagai praktik baik. Yang pertama, tahapan dalam PPL itu adalah ada tahap orientasi, kemudian yang kedua ada tahap observasi, kemudian yang ketiga adalah asistensi mengajar, yang keempat pembelajaran terbimbing, dan yang terakhir atau yang kelima adalah tahap refleksi. 5 tahapan inilah yang akan saya bagikan bagaimana saya menjadi guru pamong dengan kolaborasi yang baik. Terima kasih. Baik, kita masuk pada tahapan yang pertama. Tahapan yang pertama yaitu tahapan orientasi. Pada tahapan ini, mahasiswa datang ke sekolah atau ke SMA Negeri 9 Goa dengan diantar oleh DPL yang diterima secara resmi oleh pihak sekolah, yang menghadiri oleh kepala sekolah, bagian kurikulum, dan juga saya sebagai guru. Setelah tahap penerimaan yang dihadiri langsung oleh DPL dan kepala sekolah, maka tahap yang kami lakukan adalah berdiskusi dengan mahasiswa dalam bentuk orientasi. Nah, diskusi ini juga dihadiri dengan guru pamong, kemudian DPL dan mahasiswa, dan kita mendiskusikan kesepakatan-kesepakatan yang akan dilakukan selama program PPL di SMA Negeri 9 Goa. Ada 5 kesepakatan yang kami lakukan terkait dengan orientasi ini. 5 kesepakatan tersebut diantaranya bagaimana mahasiswa PPL itu menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kemudian kita akan melaksanakan program PPL ini sesuai dengan panduan yang ada yang telah diterbitkan oleh LPTK Universitas Negeri Makassar. Baik, tahapan yang kedua setelah orientasi adalah tahapan observasi. Pada tahapan observasi, mahasiswa program PPG Prajabatan melaksanakan observasi dengan 2 hal. Yang pertama, mereka mengobservasi situasi sekolah, kemudian kurikulum pembelajaran, dan juga ke peserta didik. Yang mereka observasi pada kurikulum pembelajaran, mereka bertemu langsung ke lokasi kurikulum dan kesiswaan, dan juga langsung ke kelas untuk mendeteksi seperti apa latar belakang setiap peserta didik, di mana gaya belajar mereka, dan mereka melakukan asesmen terkait dengan hal tersebut. Pada tahapan observasi, selain mereka mengobservasi bersama dengan bagian kurikulum dan kesiswaan, maka mahasiswa juga masuk ke ruang-ruang kelas, melaksanakan asesmen untuk mengetahui seperti apa latar belakang peserta didik, bagaimana gaya belajar mereka, sehingga para mahasiswa ini akan menganalisis hasil dan Baik, tahapan yang ketiga adalah asistensi mengajar. Pada proses asistensi mengajar, mahasiswa PPG Prajabatan ikut bersama dengan saya sebagai guru pamong masuk ke dalam kelas, mengobservasi seperti apa pembelajaran yang saya lakukan. Pada tahapan ini, saya dengan mahasiswa telah melaksanakan sebuah kesepakatan. Mereka harus mengamati seperti apa saya mengajar, kemudian membantu secara terbatas, misalnya pada pembagian kelompok, kemudian penugasan terstruktur kepada peserta didik. Pada tahapan asistensi mengajar, maka mahasiswa PPL PPG Prajabatan ikut masuk ke ruang kelas membantu guru pamong secara terbatas. Misalnya dalam pembagian kelompok, kemudian pada saat pelaksanaan diskusi kelompok, kemudian penugasan kelompok, dia hadir di situ untuk memberikan bantuan terhadap guru pamong sambil mereka belajar bagaimana mengasosiasi atau membantu peserta didik ketika ada kendala-kendala yang mereka hadapi.
Proses ini menjadi bagian yang penting juga dikolaborasikan dan direfleksikan sehingga mereka punya persiapan pada saat proses pembelajaran nantinya. Tahap yang keempat dalam tahapan ini adalah tahapan pembelajaran terbimbing. Nah, pada tahapan ini saya sebagai guru pamong melakukan diskusi dengan baik kepada mahasiswa karena saya merasa bahwa tahapan ini yang menjadi inti bagaimana pembentukan mereka sebagai calon guru yang profesional. Pada sesi ini saya mengajak mereka berdiskusi, menganalisis capaian pembelajaran, kemudian membahas tentang tujuan pembelajaran, bahkan mereka saya minta untuk menyusun modul ajar secara mandiri dan bersiap untuk mempresentasikan modul-modul ajar tersebut yang lengkap dengan LKPD-nya sebelum mereka melakukan praktik pembelajaran di kelas. Pada proses pembelajaran terbimbing, maka mahasiswa tidak secara langsung masuk ke ruang kelas untuk mengajar. Kami awali dengan berdiskusi seperti apa persiapan pembelajaran, dan saya sebagai guru pamong pada bagian ini berbagi praktik baik bagaimana menyusun modul, bagaimana menentukan urutan-urutan dalam proses penyusunan modul, hingga asesmen. Nah, setelah itu saya minta untuk menyusun modul dan presentasikan secara bergantian yang mendapatkan masukan baik dari rekan-rekan sesama teman PPL maupun dari saya sebagai guru pamong. Setelah mereka melakukan presentasi dari setiap modul yang mereka susun, maka mereka masuk ke dalam ruang kelas untuk mempraktikkan proses pembelajaran dan saya sebagai guru pamong juga hadir untuk mendampingi, memastikan apa yang telah mereka persiapkan sebelumnya berjalan dengan baik. Itulah tahap yang menjadi inti pada bagian pembelajaran terbimbing ini. Nah, kita sampai pada tahapan yang terakhir, yaitu tahapan refleksi. Ketika kita membaca petunjuk, maka refleksi itu dilakukan di akhir sesi. Akan tetapi saya sebagai guru pamong menganggap bahwa refleksi ini menjadi bagian penting dalam kesuksesan pelaksanaan pendampingan terhadap mahasiswa program PPG Prajabatan. Oleh karena itu, refleksi ini saya lakukan setiap selesai pertemuan, setiap hari, dan bahkan setiap pekan. Pada bidang refleksi inilah kita mendiskusikan berbagai macam tantangan yang dihadapi dan kita berdiskusi seperti apa solusi yang akan kita lakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Pada tahapan refleksi ini kami tidak hanya melaksanakan sekali, akan tetapi kami melakukannya secara berulang kali setiap selesai sebuah proses yang mereka lakukan, baik pada penyusunan modul, kemudian proses pembelajaran, maupun tahapan-tahapan yang lain yang ada pada proses PPL PPG Prajabatan ini. Pada tahapan penutup, maka pada sesi ini guru pamong dan DPL hadir kembali secara bersama untuk melakukan refleksi terakhir sebelum mahasiswa melakukan proses penarikan yang akan kembali ke kampus masing-masing. Baik, terima kasih saya ucapkan. Itulah praktik baik yang saya bagikan sebagai guru pamong dalam pendampingan PPL PPG Prajabatan. Akhir kata saya mengucapkan mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pendidikan berkualitas di Republik Indonesia. Let's only get in greater.